Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Demikian firman Tuhan. Yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas dan berbuah. Masa tua yang seperti apakah yang kita impikan? Ada kutipan yang mengatakan, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kelihatannya memang enak. Tetapi tidak sedikit kaum lansia yang justru sering uring-uringan, bahkan depresi karena mengalami perubahan hidup yang drastis. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk memperhatikan cara kita menapaki usia. Pemazmur selalu memberikan dua pilihan jalan kehidupan, yang mengatakan bahwa pertama, jalan orang fasik yang jauh dari Tuhan, hidup menurut nafsu kedagingannya. Yang kedua, jalan orang benar, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan hidup menuruti perintahnya. Mana yang kita pilih? Nas ini mengatakan bahwa mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka yang dimaksud adalah orang benar yang akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Orang benar digambarkan seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras adalah pohon yang paling perkasa. Tingginya bisa sampai 40 meter dan mampu tumbuh selama 1000 tahun lebih. Sangat kokoh. Sebagaimana pohon aras di Libanon yang tahan terhadap berbagai gempuran kondisi alam, maka orang benar pun akan kokoh bertahan menghadapi berbagai gempuran kehidupan sampai masa tuanya. Mengapa bisa demikian? Pemazmur menggambarkan orang benar seperti ditanam di bait Allah. Artinya, orang benar itu mengalami hadirat Tuhan, sehingga tidak pernah takut untuk menghadapi kesulitan apapun di dunia ini. Sampai pada masa tuanya sekalipun, yang terus menapaki usia, selalu memiliki keyakinan dan percaya mereka telah mendapatkan jaminan hidup kekal dari Tuhan Allah kita. Mereka tidak hanya digambarkan yang ditanam dan akan bertunas di pelataran Allah. Bukan hanya digambarkan dengan keadaan yang gemuk dan segar sebagai buah dari yang bertunas di pelataran Allah. Jadi bila hidup kita ditempah atau dipakai dengan istilah ditanam di bait Tuhan, itu artinya orang-orang benar berada dalam lingkaran persekutuan dengan Tuhan, yang selalu hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Jadi bila dikatakan mereka yang ditanam di bait Tuhan, itu artinya menunjuk kepada orang-orang benar yang berada dalam lingkaran persekutuan dengan Tuhan, yang senantiasa hidup bergaul akrab dengan Tuhan, maka selalu menerima pemeliharaan dari Tuhan, sehingga bertumbuh dan menghasilkan buah yang memberi kesaksian tentang kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, semua berdasarkan kebenaran Injil yang daripada Tuhan.
Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar. Horas.